Emang iya setuju. Ini kalau misalkan di shoot, di videoin terus diviralin, ntar gue kena lagi dicibirin. Nggak apa-apa, menarik. Jangan kita share berarti bang, jangan kita share. Apa? Kebaikan mah jangan ditahan, biarin. Ini kita mah nggak seberapanya di zaman Rasulullah SAW. Pemikiran punk yang segala macamnya ya tadi Illuminatis itu ciptaan mereka buat yang tadi ngebatasin nggak selalu 1000 gue batasin gitu kan berarti settingan berarti Mas punk itu sebenarnya gejolak pribadi di dalam individu yang tidak mengenal, yang tidak menyukai keadaan yang menindas ini. Dia melakukan pemberontakan, dan setiap orang kan ada nih di dalam dirinya passion untuk tidak menyukai penindasan. Itu setiap orang tuh ada. Dan itu keluar ke expose, dilihat oleh penguasa yang ada dalam tanda kutip Yahudi. Ini kalau nggak ditriggerin bahaya, kalau nggak dibatasin bahaya. Ayo dibatasin dan diarahin dan cara berpikirnya, sehingga kesini mereka masuklah idealisnya dari pemikir-pemikir yang sebelumnya dari barat, Bakunin, terus Karma, terus yang lainnya disusupi oleh pemikiran-pemikiran itu supaya idealismenya, cara berpikirnya itu seperti yang Yahudi mau. Kalau nggak dibatasin, nggak ditriggerin gitu bisa bahaya. Kenapa? Anak-anak pang ini yang pada liar bisa entar berpikirnya mengikuti Sayyidina Ali yang dipelajarinya. Nyampe ke sono, makanya dibatasin, jangan sampai ke sono. 1400 tahun lalu jangan. Di sini dia dulu nih, di sini aja dia biarin gitu. Kurang ajar ya. Indonesia alhamdulillah canggih anak-anak pangnya. Orang terima dia dibatasin. Emak gua yang nggak bisa batasin gua. Bisa enak aja. Terus 62. Kalau kita tanya apa pang itu harus berpikir politis? Nggak ada aturannya. Iya, kalau kata-kata harus tidak ya. Enggak kan? Apakah pang ini harus pakai celana sobek-sobek? Kagak. Apa pang harus dimohak? Enggak. Kagak. Apa pang itu harus melawan sama orang tua? Kagak juga. Kagak ada keharusan. Akhirnya konklusinya ketika orang bertanya, "Lah terus pang itu apa?" Orang cuma berpikir, akhirnya konklusinya penyelesaian pang adalah diri lu sendiri. Lu menjadi diri lu sendiri, lu berjalan, berbuat, bertindak atas dasar diri lu sendiri, gak ada desakan dari manapun juga, dari pihak manapun juga. Itu adalah pang. Nyamannya kita. Pertanyaannya simpel. Seseorang ngepang adalah diri sendiri. Maksudnya filsafat. Apa? Iya nih. Udah bener-bener diserah. Sebenarnya kita bisa jawab bisa kalau ada pertanyaan kayak gini. Kita lihat dulu kalimatnya. Pang adalah diri lu sendiri. Kalimatnya pang adalah diri lu sendiri. Ya. Secara filsafat berarti kita balik. Ketika seseorang sudah menjadi diri sendiri, baru layak dibilang pang. Benar? Betul. Pang adalah diri lu sendiri. Ini adalah minuman kopi, campur air, kopi, gula. Kalau dia belum dicampur air, jadi minuman kopi nggak? Nggak. Tidak. Kopi doang bubuk. Kopi doang. Nah, pang adalah diri lu sendiri. Kalau lu belum jadi diri lu sendiri, berarti belum dibilang pang. Harusnya kan gitu kalau lihat dari kalimat. Benar? Iya. Kalau lihat dari kalimat pang diri sendiri, ini adalah minuman kopi karena udah diisi air, udah bercampur. Kalau ini belum diisi air dan belum bercampur, bukan jadi minuman. Pang adalah diri lu sendiri. Kalau lu belum memahami diri lu sendiri, lu belum pang. Kan gitu kalimatnya, bener nggak? Berarti kuncinya bukan di kata pangnya,
kata mengenal, memahami diri lu sendiri. Pertanyaan simpel. Yang mana diri kita? Ini apa? Tangan. Itu tangan. Iya. Ini tangan gua atau gua? Bisa nggak gua bilang ini adalah gua? Iya. Hah? Pelan-pelan. Rokok lagi ini biar bisa kencang. Bening dah. Tapi resep ini Mas Bek, ilmu ini. Ya tangan gua. Tangan lu ini apakah lu? Ya bagian dari gua. Bagian dari lu. Nah, terus ini Jenggot, rambut, Jenggot. apa? ini gua apa jenggot? Ya, jenggot. Bukan gua. Bagian dari gua. Bagian dari gua. Oke. Lu yang mana? Nah, iya. Habis. IM. Ini dikubur nggak? Dikubur. Hilang nggak? Iya. Digerogotin, Iya. sama cacing segala Iya. macam. Betul nggak? Betul. Ya. Nah, terus ini dikubur, ini akan pada hilang. Lu hilang nggak? Jasad hilang. Jasad hilang. Jadi ini jasad kita, Iya. ini jasad gua. Elunya Banyak mana? pastinya anak-anak, orang-orang yang pengen ngepang belajar itu dulu. Kopi kalau nggak diseduh nggak Maka- jadi minuman kopi. Makanya Ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, Kenalilah. Arafu nafsuhu arafu rabbuhu. Siapa yang kenal dirinya, yang mengenal Tuhannya. Oh, relate-nya ke situ. Ya kan? Karena akan masuk jauh ke dalam tuh, ke dalam diri kita untuk mengenali diri. Itu yang dilakukan Nietzsche, akhirnya mentok. Nietzsche akhirnya cuma bilang ketika itu terjadi, ada satu realitas yang maha tinggi yang aku tidak bisa menjangkaunya, katanya. Sebenarnya balik pertanyaan itu dibalikin pakai logika lagi ya. Ini kan logika. Kita nggak usah mikir banyak. Tangan gua. Nah, iya. Tapi lu, ya kalau dibilang iya ya gua, tapi ini tangan namanya. tangan gua. Iya. Lu Kenapa yang nggak mana? namanya lu aja ini bukan tangan? Makanya ada beberapa ulama-ulama yang sayang dengan umatnya, untuk berpikir seperti ini dibatasin jangan dah. Sehingga akhirnya ulama-ulama yang sayang dengan umatnya itu mengatakan ilmu hikam adalah ilmu filsafat itu haram. Dan orang akan stres berpikir begini, Jadi baru tangan dong. karena sayang sama umatnya. Tapi ada beberapa ulama yang membolehkan dengan catatan tetap dibatasin supaya nggak lompat pagar batasannya. Makanya dari itu semuanya akhirnya dikerucutkan, belajarlah dengan guru, dengan pembimbing. Kalau kagak yang ngajarin setan. Makanya pernah dengar yang Mas Bek ngisi sama Ustadz Aik, dia pernah bilang bukan Islam yang butuh pang, tapi pang yang butuh Islam. Lah memang Iya. iya. Ya itu aja kita Benar, udah jawab tadi. Benar. Memang iya. Iya. Memang iya, setuju. Ini kalau misalkan di-shoot, di videoin terus diviralin, ntar gua kena lagi dicibirin. Gak apa-apa, menarik. Jangan kita share berarti Bang, jangan kita Gak share. apa-apa. Kebaikan mah jangan ditahan, biarin. Ini kita mah gak seberapanya di zaman Rasulullah SAW. Lebih parah, Bang. Lebih parah, bener. Mau dibunuh. Mau dibunuh. Masya Allah. Mana?